Pertama kalinya, perayaan Tahun Baru Batak, Artiasya Pahasada dirayakan secara terbuka, yang berlangsung sejak tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 4 Maret tahun 2022, di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo. Perayaan Tahun Baru Batak ini diinisiasi oleh putra Batak asal Samosir Harry Bos Sidabutar, yang dibantu Nana Ruth Panjaitan dan timnya, yang dikemas dalam bentuk event budaya, dalam mengangkat dan melestarikan budaya Batak. Detik-detik perayaan Tahun Baru Batak, Artiasya Pahasada, ditandai dengan bunyi tembakan meriam bambu, dan bunyi sirene yang meraung-raung dari kapal kayu di Danau Toba, tepatnya mulai pukul 18 WIB sore, yang artinya pergantian Hari Batak telah berjalan dan disambut sukacita. Ketua Panitia Harry Bos Sidabutar mengungkapkan bahwa perayaan Tahun Baru Batak tersebut bertujuan untuk menggali dan mengangkat kembali budaya Batak sebagai identitas dan menjadikan Tahun Baru Batak menjadi momen libur nasional, serta menggugah para perantau, menjadikan Tahun Baru Batak menjadi waktu untuk berlibur dan pulang kampung. Iya, kembali kita masih secara bersama di sini dalam acara perayaan bangsa Batak, perayaan Tahun Baru bangsa Batak. Baik, untuk itu Bapak Ibu hadirin semua undangan yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan 3 kali horas tanda resminya Tahun Baru Batak. 3, 2, 1 mulai. Horas, horas, horas. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya hanya kepikiran selama setahun terakhir ini, kenapa sih Tahun Baru Cina ada, Imlek ada, Nyepi di Bali ada, Hijriah di teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim ada. Ini kan semua tahun baru. Nah, setelah saya coba gali setahun terakhir ini, ternyata ada Tahun Baru Batak yang disebut Artiasya Pahasada. Ya. Maka saya coba setahun terakhir ini saya coba gali, saya tanya ke orang-orang tua, saya tanya kepada para pakar-pakar budaya. Ternyata Artiasya Pahasada di Tahun Baru Batak ini selalu dirayakan oleh saudara-saudara kita yang menganut agama Permalim. Ya. Tapi mereka rayakan ini secara tertutup, hanya di lingkungan keluarga mereka. Nah, saya tanya mereka, bisa nggak ini dirayakan secara terbuka? Nah, yang bikin saya kaget jawaban mereka adalah, kau orang Batak mau bukan? Kalau kau orang Batak, rayakan sukamu, karena ini bukan Tahun Baru Permalim, ini Tahun Baru Batak. Ini Tahun Baru Batak. Semua orang Batak bisa merayakannya. Caranya seperti apa, saya bilang? Mereka bilang, ya sukamu. Mau kau bikin joget-joget, mau kau bikin apa-apa, itu sukamu bikin perayaannya seperti apa. Terserah mau bikin perayaan seperti apa. Yang penting kamu bikin meriah, silakan. Nah, inilah saya gagasi ke kawan-kawan. Saya coba gagasi, saya kumpulkan beberapa kawan yang bisa bekerja sama dengan saya. Akhirnya tercetuslah ide ini, jatuh pada hari ini tanggal 3 Maret. Inilah Artiasya Pahasada di bulu perkalaan orang Batak, di kalender orang Batak, ya. Dan cita-cita saya yang paling akhir, yang paling pasti adalah saya mau sama-sama kita semua orang Batak memperjuangkan Artiasya Pahasada ini, Tahun Baru Batak ini menjadi hari libur nasional di negara ini. Itu tujuan saya paling hakiki. Nah, kita harus sama-sama semua. Kita harus sama-sama menggerakkan, bersuara, berbuat kepada pemerintah supaya Artiasya Pahasada ini Tahun Baru Batak ini menjadi hari libur nasional. Itu keinginan saya paling kaki. Kalau boleh tahu, pada saat itu bertanya kepada orang Batak yang beragama Permalim ya? Ya. Itu mereka kalau untuk merayakan itu apa aja yang dilakukan? Itu mereka tertutup di Balai Pasugit namanya, ya. Kalau kita Kristen kita bilang gereja. Mereka sebut Balai Pasugit. Nah, mereka di situ melakukannya secara sakral, ya. Ada upacara mereka khusus tentang itu. Nah, kita nggak boleh campur itu kan, itu
kehidupan mereka gitu. Nah, sekarang kan sudah mendapat penjelasan. Nah, apakah ini motivasi dari Amang sendiri untuk menggali potensi-potensi ataupun seperti budaya-budaya Batak seperti itu? Ya, saya gini ya. Ternyata setelah saya dalami, Batak ini adalah orang atau suku yang paling amazing di dunia. Ya, kita yang terbaik di dunia. Maksudnya amazing Ya. seperti apa? Kita punya budaya, kita punya aturan, kita punya tata krama, kita punya semua. Ya, kita punya abjad, ya, kita punya tulisan, kita punya bahasa, kita punya warna, kita punya Bendera juga seperti itu. ya, kita punya bendera, kita punya hukum adat yang disebut Delihat Natolu. Ya. Jadi kita orang Batak itu sudah diatur sedemikian rupa oleh opung kita yang pertama dulu. Dalam segala bentuk, dalam segala hal kita sudah diatur. Dan sayangnya pada beberapa dekade belakangan ini semua luntur. Ini semua luntur, ini terabaikan semua. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena kelalaian kita, atau apakah karena pengaruh agama, atau apa? Saya nggak tahu ya. Saya nggak, sampai sekarang saya belum paham kenapa. Tapi yang pasti orang kita Batak sekarang saya sebut adalah orang Batak yang lilu. Ya, sudah lagi tidak menjadi orang Batak. Hanya kita bilang kita orang Batak, iya. Kenapa kita orang Batak? Punya marga? Karena tinggal di Samosir? Karena tinggal tanah Batak? Enggak juga. Nah, orang Batak adalah, menurut saya, yang saya pelajari, adalah orang yang menjalankan kehidupannya seperti orang Batak. Budayanya budaya Batak gitu loh. Bawa Ulus aja pun sekarang orang Batak udah jarang kok kemana-mana. Ya, identitas kita udah nggak ada gitu. Itu makanya tadi disebutkan agak kurang pas, terkesan seperti lilu gitu. Ya, seperti lilu. Apalagi untuk penggunaan ulas seperti itu. Ya, seperti itu. Sekarang orang Batak aja kalau mau pergi ke pesta, ulasnya taruh di plastik, kalau nggak taruh di tas. Ya, kayaknya malu nyandangnya dari rumah gitu. Nggak malu dia banyak. Nah, taruh di tas. Sampai di pesta itu pakai. Habis pesta itu masukkan lagi di tas. Ini kan berarti kita malu kan? Identitas kita sebagai orang Batak memakai ulas itu kan malu kita kan? Kalau nggak malu kenapa harus taruh di tas? Kenapa nggak bawa pakai aja dari rumah? Ya seperti saudara-saudara kita di daerah lain. Mereka selalu mau menunjukkan identitasnya. Ya, seperti kita saudara-saudara kita yang di Toba, di Balige, di Persea. Ya memang bukan ulos sih. Mandar mereka bikin di lehernya gitu. Ya, itu identitas mereka gitu. Kenapa kita di Samosir ini nggak mau seperti itu? Pakai aja ulos kemana-mana. Dari rumah aja pakai. Jangan di pesta itu dipakai gitu maksud saya. Ya? Tadi Amang sempat menjelaskan terkait tentang penggunaan ulos. Kalau boleh tahu Amang seperti apa sepanjang sepengetahuan Amang untuk penggunaan ulos itu bagi kaum perempuan, kaum laki-laki, dan untuk pemberian ulos itu bagaimana, seperti itu boleh dijelaskan sedikit Amang? Nah, sekarang gini ya. Ulos yang kita kenal sekarang hanya satu macam. Sadung. Yang warna merah-merah itu. Cuman itu yang kita kenal sekarang. Itulah ulos kalau untuk orang meninggal itu. Yang saur matua pun itu, sari matua pun itu, orang kawin pun itu, anak-anak meninggal pun itu, tardidi pun itu. Semua itu aja jenis ulosnya. Sebetulnya nggak itu aja ulos ya. Nggak itu aja. Ada ulos yang sudah diciptakan hukum kita, sudah ada ketentuannya. Orang tua yang meninggal, nah saur matua ini yang harus dibawa hula-hulanya. Kalau yang saur matua, sari matua ini jenis ulos yang harus disampaikan hula-hulanya. Kalau anak manguli ini, baru muli ini gitu loh. Tapi sekarang kan udah sama aja semua, sadum aja semua, sadum merah. Itu sekarang. Nah, saya pengen kita kembali kepada habitat kita sebagai orang Batak yang sebenarnya gitu loh. Ya, itu. Seperti apa yang dilakukan oleh leluhur seperti itu? Iya, nggak bisa mungkin 100% seperti apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Tapi paling tidak mendekati itu. Jangan jauh kita dari situ, itu maksud saya. Apa hubungan perayaan Tahun Baru Batak ini dengan ulus yang ada sekarang ini? Apa kaitannya, Pak? Sekarang Tahun Baru Batak ini adalah identitas orang Batak kan gitu ya. Nah, ulos ini juga kan identitas. Ulos juga identitas gitu. Jadi ini semua berkaitan. Ini semua berkaitan. Ya, identitas kita orang Batak. Artias Pasada juga identitas kita. Ulos juga identitas kita. Gitu. Jadi itu berkaitan semua. Ya, seperti kita di sini, Marlai, Marabang, Martulang. Itu kan kenapa? Itu kan Delihat Natolu. Ada keterikatan kita di dalam adat. Nggak ada orang Batak yang tidak punya hubungan. Semua orang Batak punya hubungan. Ya Lai, ya Tulang, Amang Boru, Abang, Bapak Uda, Amang Boru, semua ada
Ada, itu kelebihan orang Batak. Suku lain tidak punya hubungan darah seperti itu. Kita khusus orang Batak. Nggak ada orang Batak yang tidak punya ikatan darah. Kalau ketemu dengan orang, margaho, marga silmat, marabang dah tuh, seperti itu. Margaho, marga stumor, tulak udah, ada. Kalau suku lain ketemu, semua panggil abang. Kalau orang Batak kan nggak ada. Nggak ada. Kita jelas kok, status kita sebagai orang Batak jelas. Mau hula-hula, mau doa sabutua, mau boru, itu jelas statusnya ada. Itu. Jadi Ahmad, kalau boleh tahu ini dalam event ini kegiatan apa aja yang dilaksanakan? Dalam event ini sebetulnya tadinya saya mau bikin ini gitu ya, tapi karena adanya prokes, perkembangan COVID-19 ini, Omikron ini, maka beberapa artis yang sudah kita undang dari Jakarta dan dari Medan itu saya batalkan. Saya batalkan semua. Jadi kita hanya memakai orang lokal aja, ya. Ada gondang, ada tortor dari anak-anak muda, anak-anak generasi muda. Itu aja yang kita adakan di sini. Ada fashion show, ya. Untuk menggali. Karena ini yang pertama kali, saya juga masih gamang gitu ya, masih gamang. Karena ini baru pertama kali loh. Saya juga nggak tahu mulainya dari mana, mengakhirnya bagaimana. Gitu. Karena ini pertama. Tapi untuk tahun depan, dari yang pertama ini mungkin saya sudah punya, kita semua sudah punya bahan untuk tahun kedua nanti kita rayakan. Kita sudah bahan. Itu aja. Kalau ini sedikit mundur ke belakang ini bertanya, menurut Amang sendiri ini apakah bagian dari untuk menggali budaya Batak? Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Ini kan dalam kerangka kita menggali budaya kita. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita harus gali identitas kita ini gitu. Ya, kenapa sih nggak bangga kita menjadi orang Batak? Mari kita bangga menjadi orang Batak. Gitu. Itu tanpa identitas, tanpa budaya, kita bukan orang Batak. Apa karena marga? Apa karena tinggal di sini? Enggak, karena kita punya budaya Batak, maka kita orang Batak. Kalau tidak punya budaya Batak, bukan orang Batak itu. Kan itu jelas itu. Sedikit Abang Bro. Ya. Jadi kegiatan event ini apa kita lihat ini apa dalam bentuk ritual kah atau dalam bentuk perayaan? Dalam bentuk perayaan. Jadi ritual nggak ada ya? Ritual itu orang saudara-saudara kita formalim yang melakukan itu ritual di rumah mereka. Ya. Nah, karena ini perayaan. Nah, dalam acara event ini apakah diundang juga dari perkumpulan formalim tersebut, Pak? Gini, saya tidak mengundang siapa-siapa di sini. Nggak mengundang. Kenapa saya nggak mau ngundang? Orang Batak kan gampang tersinggung. Nanti silap nggak ngundang satu kelompok. Tahu? Kenapa nggak kau undang kami gitu loh? Jadi ini hanya kita sebarkan melalui internet, medsos, dan spanduk-spanduk. Yang mau datang silakan gitu. Tapi kalau formalim jelas saya libatkan, walaupun mereka tidak mau terlibat secara terbuka. Nggak mau mereka terlibat secara terbuka ya. Karena mereka bilang ini bukan perayaan formalim ini. Ini perayaan Tahun Baru Batak. Silakan rayakan seperti apa, itu aja. Nah, untuk selanjutnya Pak, event ini sudah terlaksana. Untuk berikutnya apa harapan Bapak sebagai pertama kali di Samosir melaksanakan event Tahun Baru ini, Pak? Harapan saya sih, semua kita orang Batak, mari kita bangkit, mari kita bangun. Ini bukan punya saya. Ini punya kita semua orang Batak. Mari kita, tahun depan mari kita rayakan di rumah kita masing-masing. Mari kita rayakan di kampung kita masing-masing. Kalau kita mau buat juga satu pusat kegiatan kita bersama, silakan. Tapi mau merayakan di rumah masing-masing juga silakan. Sama dengan perayaan Tahun Baru 1 Januari. Orang mau merayakan di rumah boleh, mau merayakan bersama juga boleh. Tahun Baru Batak itu saya harapkan seperti itu. Tapi gaungnya kita mulai dari sekarang supaya orang tahu bahwa Tahun Baru Batak itu ada gitu. Berarti Pak, tanggal 3, tanggal 4 ya. Jadi apakah ini akan menjadi tanggal untuk selanjutnya untuk Tahun Baru Batak? Enggak. Jadi Tahun Baru Batak itu dia penanggalan Batak itu dilihat melalui perputaran bulan. Ini sama dengan Hijriah. Ya, sama dengan Hijriah. Dia sama juga dengan Imlek. Dia berganti kan tiap tahun, tidak tetap harinya, tidak tetap tanggalnya. Tapi dia akan sekitar itu nanti. Mungkin naik 10 hari atau turun 10 hari seperti itu dia. Berarti ini terhitung mulai jam 6 nanti lah. Iya, jam 6 sore nanti. Sekarang belum Artia ini. Belum Artia. Nanti sore jam 6 itu baru Artia. Tapi kita buat kegiatan kita mulai pagi di sini
sambil menunggu jam 6 itu, kan nggak lucu juga kalau langsung jam 6 sore itu kita buat mendadak bingung orang kan gitu. Maka kita mulai dari pagi, kegiatannya ada kita bikin gondang, ada kita bikin fashion show, menunggu nanti jam 6 sore. Jam 6 sore lah nanti puncak. Situlah pergantian hari Batak. Nanti jam 6 sore lah Artia Sipahasada. Kalau bulannya? Bulannya bulan yang sama juga seperti bulan ini kan kegiatannya dilakukan pada bulan 3. Nah. Belum tentu, mungkin dia ke Februari. Tapi dia biasanya yang saya sudah ikuti selama ini dengan saudara-saudara kita yang Permalim itu antara Februari dan Maret dia. Situ itu perputaran harinya. Pengambil keputusannya itu berdasarkan tim tanggalnya atau gimana bentuknya? Mereka tim. Tapi saudara kita yang angka Permalim ya. Oh, karena mereka seperti saudara-saudara kita yang Muslim, mereka kan apa namanya? Saya lupa namanya apa mereka. Ya, kan ada mereka yang memantau itu. Iya. Nah, saudara-saudara kita di Permalim juga ada timnya yang memantau itu. Berarti identik dengan apa yang dilakukan oleh umat Muslim seperti itu. Iya, seperti itu dia. Mirip ya? Iya, seperti itu dia, mirip dia. Ya itu. Ini kan sudah dilaksanakan nih Pak. Tentunya ini juga sebagai pendukung program pemerintah Kabupaten Samosir ya untuk menunjang kunjungan pariwisata dari segi budaya. Ya. Nah ini seperti apa nih Pak harapan kepada pemerintah Kabupaten Samosir kegiatan yang sudah dilakukan ini? Ya baik, terima kasih ya. Jadi sebutnya bukan saya ya, tapi kita. Ya, bukan saya, bukan harapan saya, tapi harapan kita semua. Harapan kita semua agar pemerintah, khususnya Pemkab Samosir, mau mendukung ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya, mau mendukung ini. Walaupun sekarang mau mereka dukung juga ya. Ini juga sekarang kita didukung Pemkab, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya. Tapi ke depan supaya kita bisa merayakannya lebih meriah dan COVID ini berakhir. Gaungnya mungkin lebih besar kita lakukan kalau pemerintah berperan lebih besar nanti di tahun-tahun mendatang, itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Oke Pak, makasih Pak ya. Makasih ya tulang ya. Sama-sama. Sukses Pak. Ya, terima kasih. Kali 27